Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Hari ini adalah hari ke-6 puasa dan insya Allah kita akan masuk pada majelis yang ke-6. Majelis yang ke-6. Di mana pada majelis yang ke-6 ini pembahasan yang akan kita bahas adalah fi aqsamin nasi fis siyam. Macam-macam manusia dalam melaksanakan ibadah puasa. Macam-macam manusia dalam melaksanakan ibadah puasa. Naam. Kemudian penulis mengatakan sabaqa fi majlis salis anna fardhu siyami kana fi awwalil amri ala marhalatain summa istaqarrat ahkamus siyam. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada majelis yang ketiga, bahwasannya pada awal perintah berpuasa, puasa ini ada dua tingkatan. Yang pertama, tahapan pertama adalah pilihan antara orang yang ingin berpuasa atau orang yang ingin membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kemudian summa istaqarrat ahkamus siyam. Selanjutnya pada tahapan yang kedua, puasa menjadi wajib tanpa pilihan. Semuanya wajib berpuasa, yang mendapati bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Fakana an-nasu fiha aqsaman asyarah. Dan pada kondisi yang kedua ini manusia ada 10 macam. Manusia ada berapa? Ada 10 macam. Inilah yang insya Allah akan kita bahas dalam 2 majelis insya Allah. Majelis yang ke-6 ini dan insya Allah majelis yang ke-7. Langsung saja yang pertama, golongan yang pertama, kelompok yang pertama. Al-qismul awal, al-muslimul balighul aqilul muqimu al-qadiru as-salimu minal mawani, yaitu seorang muslim yang balik, yang sudah balik, berakal, sedang mukim, tidak safar, qadir mampu, dan salim selamat dari penghalang puasa. Jadi yang pertama, kelompok pertama adalah seorang muslim yang berakal, balik, sedang mukim, tidak safar, kemudian dia mampu untuk berpuasa dan dia selamat sehat dari segala penghalang berpuasa. Ya. Apa hukum puasa bagi orang ini? Maka hukumnya tidak ragu lagi adalah wajib. Hukumnya wajib. Dia wajib berpuasa di bulan Ramadan. Tidak boleh dia mengakhirkan puasanya di bulan yang lain. Wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hadir di bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Wajib baginya berpuasa. Orang yang seperti apa? Orang muslim, berakal, baligh, mampu dan selamat dari segala penghalang. Dan dia tidak sedang safar. Nah,
Demikian juga sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Jika kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Perintah dari Rasul untuk berpuasa. Wa ajma'al muslimuna ala wujubis siyami adaan ala man waddahna. Dan kaum muslimin telah bersepakat, telah berijma', telah berkonsensus bahwasannya wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Adaan, bukan qadaan. Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dari dalil Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya, bagaimana dengan orang kafir? Tadi kan muslim. Bagaimana dengan orang kafir? Fa ammal kafiru fala yajibu alaihi siyam wala yasih. Adapun orang kafir bukan muslim, orang kafir, ya, dan sempat mencuak bahwasanya tidak boleh mengatakan kafir, sebutkan non muslim. Tidak, Allah mengatakan kafir. Orang yang selain Islam namanya kafir, ya, kafir. Apapun agamanya selain Islam namanya kafir. Maka dia tidak wajib berpuasa. Bahkan andai pun dia berpuasa, puasanya tidak sah. Oh, berarti orang kafir enggak berdosa dong, Ustaz. Bahkan dosanya lebih besar daripada itu. Ketika dia tidak masuk Islam, semua kewajiban Islam itu tidak wajib baginya, namun dia langsung mendapatkan dosa tersebut. Dia dosa tidak sholat, dosa tidak puasa. Andai pun dia sholat, dia puasa, tetap berdosa. Karena dia tidak memiliki kunci untuk mendapatkan pahala. Kuncinya apa? Islam. Andai pun dia puasa, andai pun dia sholat, andai pun dia sedekah, dia tidak mendapatkan ganjaran pahala. Karena dia tidak terdaftar. Bagaikan orang yang sekolah, dia ikut semua kegiatan pembelajaran, namun dia belum daftar. Ketika bagi rapot, tidak dapat rapot. Ketika orang naik kelas, dia tidak disuruh naik kelas. Kenapa? Karena memang tidak daftar. Ya. Naam. Faida aslama, tapi kalau seandainya orang kafir ini masuk Islam, asna asyahri Ramadan, di tengah-tengah bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Kalau dia masuk Islam di tanggal ini, hari ini tanggal 18 atau tanggal 6 Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Kalau dia masuk Islamnya jam 12 tadi, maka sejak jam 12 dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri sampai azan maghrib. Tidak boleh dia. Kalau dia masuk Islamnya asar, berarti dari asar tadi sampai maghrib nanti tidak boleh makan, minum, dan hubungan. Kapanpun dia masuk Islam, setelahnya dia tidak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri. Karena dia harus menahan dirinya. Tapi dia tidak sahur. Tadi pagi dia sarapan, iya. Tapi sisanya dia harus menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum. Terus bagaimana hari-hari yang sebelumnya, 5 hari sebelumnya kan dia tidak muslim. Apakah harus qadha? Tidak wajib qadha. Karena sebelumnya dia bukan orang yang wajib berpuasa. Jadi dia tidak harus qadha. Nah, ini golongan yang pertama, yaitu orang muslim balik, akil, mukim, mampu dan selamat dari penghalang puasa. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah as-saghir, anak kecil. Anak kecil. Yang dimaksud anak kecil ini adalah anak yang belum baligh. Selagi belum baligh namanya anak kecil. Nah, maka hukum puasa baginya adalah tidak wajib. Tidak wajib baginya berpuasa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi al-qalamu an salasatin. Pena takdir itu atau pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur, andai dia ketika tidurnya dia melakukan perbuatan yang terlarang, dia tidak dihitung sebagai dosa. Ya. Misalnya dia ngigau. Dia tidur, dia ngigau, di siang hari dia tidur, dia ngigau minum.
Habis minum dia tidur lagi, maka tidak batal karena dia sedang tidur, ya. Atau anak kecil sampai dia baligh, anak kecil. Ini anak kecil belum dapat dosanya, termasuk berpuasa. Wa anil majnuni hatta yafiq, orang gila sampai dia balik waras. Jadi orang gila itu tidak kena hukum taklifi. Tapi kalau orang gila menghancurkan barang milik orang lain, walinya harus mengganti. Orang gila misalnya merusakkan motor, mobil, walinya harus mengganti. Dianya tidak berdosa karena dia tidak berakal, ya. Jadi anak kecil tidak wajib berpuasa. Namun dikatakan di sini, lakin ya'muruhu waliyuhu bis-shaumi. Namun hendaklah para orang tua melatih anak-anaknya berpuasa. Dan inilah yang dilakukan oleh para salafus soleh, melatih anak-anaknya berpuasa. Walaupun belum wajib, tapi dilatih untuk berpuasa. Sambil melihat anak tersebut. Kalau dikhawatirkan menjadi mudarat untuk anak tersebut, maka kita suruh berbuka. Tapi kalau dia kuat, teruskan. Maka dikisahkan di sini dahulu para sahabat atau para salaf, na'am, kana sahabatu ridwanullah alaihim yasumuna yusawwimuna auladihim aw yusawwimuna auladahum wa hum sigharun wa yadhhabuna ilal masjid fayaj'aluna lahum lu'bah. Dahulu para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, menjadikan anaknya berpuasa, dan sedangkan mereka sedang masih kecil, dan mereka menyuruh anak-anaknya pergi ke masjid, dan para sahabat menjadikan anak-anaknya itu memiliki mainan. Jadi kalau anak-anaknya lapar, minta makan, dikasih mainan, sehingga dia lupa, dah main-main gitu, tidak terasa waktu maghrib, ya. Apalagi kalau bisa anak kecil dia puasa, kalau dia minta makan suruh ngaji, masya Allah, itu hebat. Bukan hanya kasih mainan tapi dikasih Quran, ngaji nak, itu lebih bagus lagi, ya. Jadi dilatih para salaf, telah melatih anak-anaknya berpuasa. Dan catatan di sini kata penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pada zaman kita sekarang banyak terjadi kekeliruan pemahaman oleh para orang tua. Bukan malah menganjurkan berpuasa, malah anaknya dilarang untuk berpuasa. Orang tua menyangka itulah kasih sayang. Bahkan itu bukan kasih sayang. Kasih sayang sejati adalah dalam ketaatan kepada Allah. Saat orang tua mampu menjadikan anaknya taat, itulah kasih sayang. Itulah kasih sayang. Jadi nggak apa-apa dilatih anaknya lapar, lemes, ya dilatih, ya. Kecuali kalau kita lihat memang itu mudarat, maka kita batalkan, ya. Sudah makan dan minum gitu, ya. Dilatih. Kita lihat tahapannya, ya. Kita lihat tahapannya. Maka ini juga membantah sebagian orang tua tidak mau membangunkan anaknya sholat subuh. Sayang, masih kecil, ya, nggak usah dibangunkan sholat subuh, ya. Bahkan kalau sudah 7 tahun diperintah untuk bangun, 10 tahun dipukul, ya. Jangan terbalik. Untuk ujian dia dibangunkan pagi-pagi, bangun nak, ngapa? Ujian, belajar, siap-siap. Tapi untuk sholat dibiarkan. Ini salah. Ini bukan kasih sayang. Ini adalah terbawa hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Nah, kemudian di sini ada faedah bagaimana, ya, tahapan orang sampai menjadi baligh. Kan tadi anak kecil tidak wajib berpuasa sampai dia baligh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui anak itu sudah baligh? Ada 3 hal, 4 ditambah perempuan ada 4. Ada 4 tanda baligh. Yang pertama, keluar mani, baik dengan mimpi ataupun dengan tidak mimpi. Ini yang pertama, keluar mani, baik laki-laki ataupun perempuan. Apakah perempuan karena apa keluar mani? Iya, keluar mani, laki dan perempuan, tapi mayoritas laki-laki yang keluar mani sebagai tanda baligh. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ini baik laki maupun perempuan. Kalau udah tumbuh rambut di sekitar kemaluan, berarti dia sudah baligh.
Yang ketiga, saat anak itu mencapai usia 15 tahun. Saat anak itu mencapai usia 15 tahun. Dalilnya mana? Dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya pada perang Uhud, aku menawarkan diri kepada Rasul untuk ikut berperang, sedangkan umurku 14 tahun. Lalu Nabi melarangku, tidak memberikan izin untukku berperang. Kemudian pada perang Khandaq, aku pun datang kepada Nabi dan umurku 15 tahun. Ternyata Rasul mengizinkan aku untuk ikut perang. Jadi 15 tahun. Kemudian dibawakan riwayat ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ya, berkata Nafi, ya ininya murid Nafi, ya, berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, membawakan kisah ini. Lantas Umar bin Abdul Aziz mengatakan, inilah batasan antara anak kecil dan yang sudah baligh. Maka Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan kepada pegawainya untuk menetapkan usia 15 tahun untuk mendapatkan jatah, ya, baik itu peperangan ataupun ghanimah, ya. Jadi 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, dia sudah wajib untuk berpuasa, walaupun belum keluar mani atau belum tumbuh rambut di kemaluan, ya. Dan yang keempat, ini hanya pada wanita, tidak bagi laki-laki, yaitu haid datang bulan. Yaitu haid, yaitu datang bulan. Ini bagi wanita. Walaupun usianya belum 15 tahun, iya, walaupun belum 15 tahun, bahkan belum 10 tahun. Haid usia 8 tahun wajib baginya puasa. Haid usia 7 tahun wajib baginya puasa. Dan anak-anak wanita berbeda dengan waktu haidnya. Ada yang 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sudah haid, maka dia sudah dewasa dan sudah baligh dan wajib berpuasa. Lantas bagaimana kalau seandainya anak ini mendapati tanda balighnya? Kalau dia sudah mendapati tanda balighnya, maka dia harus berpuasa saat itu juga. Saat itu juga, ya. Saat itu juga, karena dia telah wajib berpuasa. Nah, kelompok yang ketiga dalam menjalankan ibadah puasa ini adalah al-majnun, yaitu orang gila, orang yang hilang akalnya. Yang hilang akalnya, bukan otaknya. Otaknya tetap ada. Jadi kalau ucapan kita itu suka keliru, nggak ada otak. Otaknya ada, yang nggak ada akalnya. Ayam ada otak nggak? Ada. Tapi ada akal? Nggak punya akal. Ya. Jadi yang membedakan manusia itu akalnya, bukan otaknya, akalnya. Dan akal rojihnya adalah di hati. Akal itu di hati, ya. Al-qalbu itu, ya. Terlepas dari perselisihan para ulama. Jadi orang gila gimana? Orang yang tidak berakal, maka tidak wajib baginya berpuasa. Bahkan bukan hanya tidak wajib berpuasa, dia juga tidak wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena dia gila, bukan yang kena syariat berpuasa. Bagaimana anak kecil? Anak kecil juga tidak wajib qadha, enggak ada anak kecil. Karena memang dia belum wajib. Begitu juga orang gila, tidak wajib mengqadha puasanya. Lantas bagaimana kalau orang gila itu enggak permanen? Kadang waras, kadang gilo. Nah, jangan mana? Jadi kadang-kadang dia waras, kadang-kadang dia gila. Bagaimana? Saat dia waras, dia wajib berpuasa. Saat dia gila, ya sudah, tidak wajib puasa lagi. Bagaimana kalau seandainya di pagi-pagi sebelum fajar dia waras, maka dia wajib berniat berpuasa. Sebelum fajar dia wajib berniat puasa. Setelah fajar lewat, masuk waktu siang, dia kumat lagi gilanya, ya, gilanya, ya sudah, tidak apa-apa. Insya Allah puasanya sah di situ, ya, sah di situ. Tapi kalau dia sampai fajar tidak waras-waras lagi, tetap gila, maka dia tidak wajib mengqadha, tidak wajib puasa dan tidak wajib mengqadha, karena dia orang gila.
Sebagaimana tadi disampaikan, pena catatan itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai balik, dan orang gila sampai waras. Kalau dia belum waras maka tidak wajib. Golongan yang keberapa lagi? Yang keempat, orang tua renta yang sudah pikun. Orang tua renta yang sudah pikun. Jadi bukan hanya tua tapi pikun. Ya. Maka berdasarkan yang disampaikan oleh penulis, orang tua renta dan pikun, dia tidak wajib berpuasa dan tidak wajib fidyah. Dia tidak wajib berpuasa dan tidak wajib fidyah. Tidak wajib puasa, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Kenapa? Karena dia pikun. Dia balik lagi bagaikan anak kecil. Balik lagi bagaikan anak kecil. Dan anak kecil tidak ada qada, tidak ada fidyah, bahkan tidak wajib berpuasa. Ya. Lantas bagaimana kalau orang tua ini kadang pikun, kadang tidak pikun? Nah, kalau dia saat pikun, maka dia tidak wajib berpuasa dan tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Tapi kalau dia lagi ingat tidak pikun, maka diingatkan untuk berpuasa. Maka orang tua ini harus ada mendampingi. Maka inilah kesempatan anak untuk mendapatkan ganjaran pahala besar di sisi Allah, yaitu menemani orang tua. Menemani orang tua. Orang tua itu pintu surga paling cepat, Pak. Jalan tol. Ya, menuju surga. Seorang tabi'in atau seorang tabi'in menangis ketika ibunya meninggal. Dikatakan, "Kenapa engkau menangis?" "Aku menangis bukan karena sebuah kematian. Sejatinya aku menangis karena satu pintu surgaku telah tertutup." Jadi dia memaknai orang tuanya sebagai pintu surga. Ya. Kalau di Indonesia belum kita dengar kabar orang sampai ke pengadilan untuk memperebutkan hak asuh orang tua. Kalau hak asuh anak banyak, hak asuh orang tua saya belum pernah dengar. Kalau di Saudi banyak, Pak. Di Saudi banyak. Kakak adik bersiteru, ya. Kakak nomor 1 mengatakan, "Ibu harus tinggal sama aku." Yang paling bungsu tidak untuk tinggal dengan aku. Yang tengah ngomong, "Ana juga harus tinggal sama kami." Berebut sampai akhirnya naik ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh orang tua. Bukan hak asuh anak, hak asuh orang tua. Berebut karena mereka tahu bahwasanya ibu itu atau orang tua itu adalah pintu surga yang harus diperebutkan. Nah, maka kalau orang tua kita sudah pikun, kita ingatkan terus. Begitu juga dengan sholat, kita ingatkan terus. Masalah dia tahu atau tidak tahu itu urusan lain. Karena kita tidak tahu kapan dia sadar, kapan dia pikun. Siapa tahu kalau kita mengingatkan dia sholat, dia lagi sadar, dia dapat melaksanakan sholat. Kalau dia pikun sudah diangkat penanya. Dia kembali lagi seperti anak kecil. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Sebagian Allah kembalikan sebagaimana anak kecil. Dilupa, pikun lagi dia. Yang kelima, kelompok yang kelima adalah al-ajiz, orang yang tidak mampu berpuasa. Benar-benar tidak mampu, ya. Dan ketidakmampuan ini berlanjut dan tidak diharapkan dia bisa mampu. Maka kondisi orang yang seperti ini bagaikan orang yang sakit yang menghalanginya berpuasa, dan sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, bagaikan orang sakit yang sakitnya menghalangi dia berpuasa, yang mana penyakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya. Maka tidak diwajibkan baginya berpuasa, dia wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Karena dia masih sadar, ini akalnya masih ada, cuman tidak mampu. Maka dia tidak wajib berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Membayar fidyah. Ini kelompok yang kelima. Ya. Terus bagaimana cara membayar fidyah? Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hendaklah membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Maka memberi makan orang miskin itu sebagai ganti berpuasa. Jadi kalau nggak mampu berpuasa bayar fidyah. Bagaimana takaran fidyah?
Atau bagaimana bentuk fidyah? Fidyah itu bisa dua. Yang pertama bentuknya makanan pokok. Kalau kita di Indonesia beras, maka kita setiap hari kita tidak berpuasa, kita memberikan beras. Berapa ukurannya? 1 mud. 1 mud. Bagaimana takaran itu? Mud itu takaran. Bagaimana timbangannya? Karena kita lebih dekat dengan timbangan. Kata Syekh di sini ukurannya sekitar 600 gram. Tapi untuk lebih hati-hati, maka anggap satu sok itu yang biasa kita keluarkan untuk zakat fitri itu, yaitu 4 mud. Itu kan kita 3 kilo ya. Nah 3 kilo bagi 4, karena satu sok 4 mud. Satu sok 4 mud. Jadi kalau kita satu soknya 3 kilo bagi 4, maka dapatlah 750 gram. Kurang lebih 750 gram. Lebih baik lebih. Kalau lebih itu sedekah. Kalau kurang, nah ini bahaya. Maka lebih. Itu yang pertama, bisa dengan makanan pokok. Atau yang kedua, berupa kita mengundang orang makan ke rumah kita sebanyak jumlah puasa yang kita tidak berpuasa. Kalau 30 hari kita undang 30 orang makan di rumah kita sampai kenyang. Atau kita buatkan nasi makanan pokok, beras yang sudah dimasak jadi nasi beserta lauk pauknya, ya, beserta lauk pauknya. Pesan misalnya di salah satu rumah makan ya yang terkenal di Prabu Mulih ini, ya, pesan 30 paket misalnya untuk 30 hari berpuasa. Yang kenyang, tapi yang bikin orang kenyang. Jangan nasi kucing, ya, bukan, jangan nasi kucing. Nasi manusia lah, bukan nasi kucing. Ukuran manusia. Nasi bungkus yang biasa ini kita makan. Itulah bentuk fidyah. Inilah 5 kelompok yang dapat kita bahas di hari ini. Pertama, orang muslim berakal baligh, sehat, mukim dan terbebas dari penghalang, maka dia wajib berpuasa. Yang kedua, anak kecil tidak wajib namun dianjurkan. Yang ketiga adalah orang gila, maka dia tidak wajib berpuasa dan tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah karena dia hilang akalnya, kecuali dia kadang waras kadang gila. Kalau waras dia wajib berpuasa. Yang keempat adalah orang yang tua renta sampai pikun, maka dia tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah karena dia sudah tua renta pikun. Kalau dia kadang pikun kadang enggak, ketika dia enggak pikun dia wajib berpuasa. Kalau dia tidak mampu berpuasa maka dia bayar fidyah. Yang kelima adalah orang yang tidak mampu berpuasa bagaikan orang sakit yang menghalanginya berpuasa dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak berpuasa namun wajib fidyah. Ukuran fidyah tadi apa? Bisa dengan ukuran makanan pokok 750 gram kurang lebih, atau dengan 1 porsi makanan 1 kali makan kenyang gitu. Ini yang dapat disampaikan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan 5 lagi besok. 5 lagi besok. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.